Ya, silakan. Ya. Sudah kelihatan, Pak? Ya. Oke, shalom semuanya. Shalom. Ya, siang hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai strategi penginjilan Yesus dalam kitab Markus. Kita masuk pada pendahuluan. Penginjilan adalah suatu kegiatan untuk memberitakan Injil Allah kepada orang-orang yang belum mengetahui kebenarannya. Strategi adalah suatu pendekatan yang berkaitan dengan suatu kegiatan yang berkenaan. Bisa dibilang seperti cara kerja. Strategi penginjilan adalah suatu pendekatan atau cara kerja yang dipikirkan, dilaksanakan untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Penginjilan juga merupakan sebuah tugas dan tanggung jawab semua orang percaya. Dalam penginjilan, strategi merupakan hal yang penting agar Injil yang disampaikan dapat diterima oleh pendengar dengan maksimal. Perlu diingat dalam penginjilan, hal yang paling utama adalah mampu memahami konteks budaya setempat dan memiliki strategi yang baik. Kita akan masuk pada strategi. Sebelum memulai pelayanannya, Yesus dibaptis terlebih dahulu dan ia dipenuhi dengan Roh yang memimpin dalam pelayanannya. Ini tercatat dalam Markus 1 ayat 10 dan 11. Mempersiapkan dirinya dalam pelayanannya, ia selalu berdoa. Jadi sebelum Yesus melakukan pelayanan, apapun bentuk pelayanannya itu, baik mengajar dan segala sesuatunya, Yesus selalu berdoa terlebih dahulu. Nanti teman-teman bisa cek dalam Markus 1 ayat 35, pasal 6 ayat 46. Dalam pelayanannya, Yesus digerakkan oleh belas kasihannya. Nah, ini yang paling penting dalam pelayanan. Sebelum kita terjun dalam pelayanan, kita harus melihat bahwa ada nggak belas kasihan dalam diri kita untuk orang lain, seperti itu. Nah, yang pertama, strategi yang Yesus lakukan adalah melibatkan orang banyak. Pelayanan Yesus di bumi dimulai saat ia untuk pertama kalinya memanggil beberapa orang untuk dijadikan murid. Perhatiannya bukan kepada cara bagaimana mendekati orang banyak, tapi terfokus kepada beberapa orang itu di mana ia membentuk dan memproses mereka. Sehingga dari orang-orang pilihan ini dapat dijangkau jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi. Inilah strategi Yesus sebelum ia berkeliling memberitakan Injil. Ini ada dalam Markus 1 ayat 17 sampai. Jadi sebelum Yesus menginjil lebih jauh lagi, pertama yang Yesus lakukan adalah melibatkan banyak orang. Karena dengan cara melibatkan banyak orang, Injil yang disampaikan juga akan lebih luas, seperti itu ya. Memultiplikasikan pelayanan. Dia memanggil dan menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Strategi yang kedua adalah pemuritan. Di Yerusalem, hampir seluruh karya yang dilakukan oleh Yesus adalah karya pengajaran. Ketika Yesus mengajar, ia memberikan teladan melalui praktek langsung. Kalau kita lihat dalam ceritanya di kitab Markus, ketika Yesus selesai mengajar, pasti ada peristiwa yang Yesus lakukan. Para murid-muridnya secara khusus diingatkan hingga 2 kali, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi penekanan Yesus melakukan pemuritan adalah kepada murid-muridnya terlebih dahulu. Waktu murid-muridnya sudah dipersiapkan dan sudah dipenuhi, maka mereka siap untuk diutus. Perumpamaan kerajaan Allah diberitakan kepada orang banyak, tetapi diuraikan kepada para muridnya secara tersendiri. Strategi yang ketiga, memulai dari yang terdekat atau yang terkecil. Kristus secara sistematis memberitakan amanatnya ke setiap pelosok dari Galilea. Kita dapat lihat dalam pasal 1 ayat 38. Pada bagian ini yang dilukiskan adalah pelayanan di Kapernaum dan daerah pedesaan Galilea dengan penekanan lebih besar
pada Kapernaum. Saya akan bacakan kepada teman-teman untuk Markus 1 ayat 38. Di sini mengatakan, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Jadi sebelum Yesus pergi kemana-mana, Yesus mengajak murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke tempat-tempat yang berdekatan. Mereka mulai dari yang terdekat hingga sampai ke tempat-tempat lain. Dan dia juga berkeliling dari desa ke desa. Teman-teman bisa dilihat dalam pasal 6 ayat 6b. Strategi yang selanjutnya adalah kontekstualisasi. Nah, saya masukkan di sini dalam pengajarannya tentang perumpamaan, karena kalau kita lihat bahwa Yesus mengajarkan dengan banyak hal di tepi danau itu memakai perumpamaan. Kita bisa lihat perumpamaannya ada perumpamaan seorang penabur, pelita di bawah gantang, benih yang tumbuh, dan biji sesawi. Nah, memang para penulis Injil tidak menceritakan kepada kita kapan Yesus mengajarkan perumpamaan itu. Kemungkinan Yesus mengajar pada waktu penabur keluar untuk menaburkan benih. Nanti teman-teman bisa baca dalam pasalnya. Bantu saya juga sama-sama kita belajar. Keadaan yang dialami ini jauh lebih efektif. Dalam banyak perumpamaan, Tuhan memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Kata lain, ada kemungkinan bahwa ketika Yesus mengajarkan dengan perumpamaan, perumpamaan itu sesuai dengan mereka yang mereka ketahui, seperti itu. Strategi selanjutnya adalah berani melakukan terobosan. Dalam Markus pasal 2 ayat 14-17, kita tahu ada kisah Lewi pemungut cukai. Nah, profesi pemungut cukai dipandang buruk oleh masyarakat Yahudi di sekitar mereka, bahkan cenderung dibenci oleh rakyat. Yesus melakukan terobosan dengan tetap makan di rumah orang itu, dan juga banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersamanya. Yesus datang melayani dengan maksud memulihkan orang yang berdosa. Jadi di sini yang dimaksudkan berani melakukan terobosan adalah ketika orang-orang lain menganggap bahwa itu tidak baik, maksudnya itu seharusnya nggak usah dijangkau dan seperti nggak usah dilayani karena mereka adalah orang-orang yang berdosa. Tapi Yesus melakukan terobosan bahwa mereka orang berdosa pun harus dilayani seperti itu. Nah, kita juga bisa lihat dalam kisahnya Yesus menyembuhkan seorang sakit kusta. Kita tahu bahwa tradisi Yahudi bahwa orang sakit kusta itu adalah najis seperti itu ya. Orang sakit kusta akan dikucilkan. Tetapi apa yang Yesus lakukan dalam Markus 1 ayat 40-45, Yesus mengulurkan tangannya sehingga menjamah dia dan ia sembuh seperti itu. Nah, Yesus menerobos tradisi yang ada, tapi menerobosnya dengan kebenaran seperti itu ya. Nah, apa sih penerapannya bagi kita saat ini? Yang pertama, dalam pelayanan, kita membutuhkan pertolongan orang lain dan terutama Tuhan. Kita tidak bisa melayani dengan sendiri. Mungkin bisa, tapi tidak akan maksimal. Memberitakan Injilnya ya, tidak seluas menjangkau dengan orang-orang yang banyak seperti itu. Yang kedua, harus dapat melahirkan pelayan-pelayan yang berkualitas, pastinya juga dapat memberikan teladan yang baik. Seperti Yesus menciptakan murid-murid, 12 muridnya itu dia persiapkan sehingga mereka juga bisa memberitakan Injil kepada orang lain. Begitu juga dengan kita, waktu nanti seandainya kita diberikan kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, seorang penginjil, jangan biarkan diri kita menginjil sendiri, tapi pastikan bahwa kita bisa memuridkan orang sehingga orang juga bisa menginjili orang lain. Yang ketiga, memulai pelayanan tidak harus langsung yang tampaknya hebat. Mulailah dari hal yang paling mungkin untuk dapat kita kerjakan. Sampai pada waktunya kita dapat memberitakan Injil dengan jangkauan yang luas. Yang keempat, dalam memberitakan Injil, penting bagi kita mengenal budaya dan lingkungan masyarakat sekitar. Hal ini dapat lebih mempermudah kita diterima masyarakat, sehingga pemberitaan Injil dapat tersebarkan dengan maksimal. Tahu dari beberapa mata kuliah yang dosen-dosen selalu bilang dalam penginjilan, saudara harus tahu lingkungan, harus tahu budaya supaya kita diterima. Waktu kita diterima, tampilan pertama dari masyarakat dakwah seperti sangat baik.
kita mereka yang kelima, berani untuk ambil langkah yang berbeda atau melakukan terobosan, namun harus dalam batasan yang wajar dan benar. Jika tidak berani melakukan terobosan, maka langkah kita tidak akan pernah bisa mencapai lebih banyak lagi. Maksudnya adalah, ya langkah kita akan nggak berani melakukan terobosan, nggak ada hal yang besar yang bisa kita jangkau. Seperti itu ya. Kesimpulannya, Markus menggambarkan Yesus sebagai anak manusia yang menderita. Ini tercatat dalam Markus 10 ayat 45, yang datang untuk melayani dan berkorban demi umat manusia. Demikianlah kita harus memiliki prinsip yang sama, yaitu melayani dan berani berkorban bagi orang lain. Yesus mengajarkan ketika melayani harus dengan kerendahan hati. Pastikan bahwa setiap melayani, memberitakan Injil itu penuh dengan kerendahan hati. Ketika ingin mengatakan kebenaran firman Tuhan, ada baiknya jika kita memiliki strategi yang baik, seperti yang diajarkan Yesus dalam konteks kitab Markus, yaitu yang pertama, melibatkan banyak orang, dua, melakukan, yang ketiga, memulai dari yang terdekat atau yang mudah terjangkau, yang keempat adalah kontekstualisasi, menyesuaikan budaya, yang kelima adalah berani melakukan terobosan. Demikian presentasi saya pada siang hari ini. Terima kasih. Yesus memberkati. Oke. Ada yang mau bertanya? Hah? Ada yang mau bertanya?